Kita lanjut bahas komik Wodokianku chapter 191. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini telah berhasil menghancurkan cahaya hijau yang telah dikirimkan oleh Raja Naga Kingxi menggunakan tangan pemenjara surgawi yang dibentuk dengan kekuatan fusi. Hal itu sampai membuat Lindong terpental dalam jarak ratusan meter karena gelombang dari ledakan itu sendiri benar-benar sangat dahsyat. Tapi di sisi lain, Lindong juga sangat senang karena pada akhirnya dia berhasil mendapatkan warisan dari Raja Naga Kingxi. Dari cahaya hijau yang meledak, tiba-tiba saja seberkas cahaya berwarna hijau yang lain pada saat ini segera melesat dan memasuki ke dalam tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong pun mendapatkan penglihatan dari informasi warisan yang diberikan oleh Raja Naga Kingxi. Dan setelah itu, tubuh dari Lindong bergetar dengan hebat. Raja Naga Kingxi yang melihat Lindong hanya bisa tersenyum dan juga penuh dengan rasa kagum. Yang kemudian Raja Naga Kingxi pun berkata, "Transformasi tubuh naga hijau, aku belum pernah melihatmu selama bertahun-tahun ini." Di sisi lain, Xiaodo pada saat ini merasakan betapa kuatnya warisan yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingxi itu. Yang kemudian Xiaodo pun mengatakan, "Kingxi, aku tidak benar-benar berharap bahwa kamu sangat berpura hati." Mendengar ucapan dari Xiaodo itu, Raja Naga Kingxi pun menoleh yang kemudian dia berkata, "Tampaknya iblis Martin Langit memang sangat terpelihara dengan baik. Metode yang dimiliki oleh leluhurmu benar-benar luar biasa karena bisa melestarikan ras dari iblis Martin Langit sampai saat ini." Mendengar hal itu, Xiaodo pun bertanya pada Raja Naga Kingxi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Karena meskipun Xiaodo memiliki beberapa ingatan yang diwariskan oleh leluhurnya, tapi ingatan itu bagi seorang Xiaodo benar-benar dangkal. Mendapat pertanyaan seperti itu dari Xiaodo, ekspresi di wajah Raja Naga Kingxi segera berubah. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya yang kemudian berkata, "Kamu mungkin akan mengetahuinya suatu saat nanti, tapi hal itu bukan saat ini." Mendengar kata-kata dan ekspresi yang berubah di wajah Raja Naga Kingxi, Xiaodo kemudian menajamkan matanya dan dia berkata dalam hati, "Raja Naga itu tampaknya sangat sulit untuk menceritakan malapetaka yang terjadi di zaman kuno. Dan aku juga melihatnya, dia sangat ketakutan. Jika orang seperti dia saja ketakutan, berarti malapetaka di zaman kuno seberapa mengerikan hal itu." Tidak lama kemudian, Xiaodo mendengar suara raungan. Hal itu membuatnya segera menoleh pada Lindong. Yang ternyata Lindong pada saat ini sedang melatih seni transformasi tubuh naga hijau surgawi yang baru saja diberikan oleh Raja Naga Kingxi. Dari penglihatan mata Xiaodo, dari dalam tubuh Lindong pada saat ini sepertinya ada sesuatu yang akan mencoba keluar. Tapi hal itu pada akhirnya gagal dan Lindong tidak benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu itu dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, Raja Naga Kingxi hanya bisa tersenyum ketika melihat Lindong yang kemudian dia berkata, "Jika kamu ingin melatih transformasi tubuh naga hijau surgawi, maka dirimu harus memiliki aura naga surgawi. Jika tidak, maka kamu tidak akan pernah bisa melatihnya." Mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Naga Kingxi, Xiaodo pun melirik yang kemudian dia berkata, "Kingxi, tapi Lindong saat ini tidak memiliki aura naga surgawi. Bukankah warisan yang kau berikan padanya akan menjadi barang yang tidak berguna?" Mendengar ucapan dari Xiaodo, Raja Naga Kingxi tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum. Yang kemudian sang raja pun melambaikan tangannya. Seberkas cahaya hijau pada saat ini segera keluar dari tangan Raja Naga Kingxi. Dan tiba-tiba saja cahaya hijau yang sangat besar kini segera keluar dari naga yang dia pijak. Hal itu pada saat ini melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dan Xiaodo yang melihatnya pun berkata, "Wow, sebenarnya naga hijau yang ada di bawahmu itu adalah aura naga surgawi yang asli." Dan sesaat kemudian, stras!
aura naga surgawi telah memasuki tubuh dari Lindong. Hal itu membuat Lindong merasa sangat kesakitan. Sampai-sampai Lindong berteriak dengan sangat keras. Ketika melihat hal ini, Raja Naga Gengsi pun hanya tersenyum. Dan kemudian dia berkata, aura naga surgawi adalah level paling dasar dari pelatihan klan naga. Dan manusia biasa tidak akan bisa dengan mudah menyerapnya serta menampung seluruh kekuatannya. Tapi pada saat ini, aku sudah memberikan segalanya padamu sesuai dengan prosedur yang aku miliki. Apakah kamu bisa menaklukkan aura naga surgawi ini atau tidak? Semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa melewati langkah pertama ini, maka aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapai apapun. Xiaodo yang melihat Lindong, dia kemudian bergumam dalam hati. Jika manusia biasa yang pada saat ini mencoba untuk menyerap kekuatan dari aura naga surgawi, maka mereka tidak akan pernah bisa menanggung resikonya. Tapi karena Lindong bukan orang biasa, aku sangat yakin bahwa bocah itu akan bisa menyerap sepenuhnya kekuatan dari aura naga surgawi. Yang pada akhirnya, serap, tubuh dari Lindong mengeluarkan cahaya hijau yang sangat luar biasa. Dia pun segera mengepalkan tangannya dan melakukan tinjuan ke bawah. Dan akhirnya, dari dalam tangan Lindong mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat mengerikan. Hal itu segera menghancurkan lautan petir yang ada di bawahnya. Dan di sisi lain, secara samar-samar, sisik-sisik naga sekarang terlihat di wajah dari Lindong. Ketika melihat hal ini, Raja Naga Gengsi pun tertawa. Sambil memegangi dagunya, dia pun berkata, wow, berhasil membentuk kulit naga ya, benar-benar mengagumkan. Dan Lindong sendiri sekarang bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan berada di dalam tubuhnya. Dengan raut wajah yang sangat senang, Lindong mengatakan, wah, seni bela diri ini benar-benar kuat. Dan sekarang, Lindong bisa berlatih seni bela diri tingkat pertama yang telah diberikan oleh Raja Naga Gengsi. Meskipun itu hanyalah tingkat pertama saja, tapi kekuatan fisik dari Lindong telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Sesaat kemudian, Raja Naga Gengsi yang berada di belakang Lindong pun mengatakan, untuk bisa menciptakan kulit naga hijau dengan cepat, bakatmu memang tidak buruk. Mendengar hal itu, Lindong segera menangkupkan tangannya dan dia berterima kasih pada Raja Naga Gengsi. Yang kemudian, sang raja pun mengibas-ibaskan tangannya sambil mengatakan, karena kamu sudah melihat bayanganku, hal ini adalah semacam sebuah takdir. Dan mulai saat ini, sebenarnya dirimu telah menjadi satu kelompok denganku. Pada akhirnya, dunia ini memiliki tambahan satu orang kuat lagi. Ini sesuatu yang sangat bagus. Mendengar kata-kata dari Raja Naga Gengsi, sebenarnya Lindong bingung dengan apa yang dikatakan oleh sang raja itu. Ketika menyadari kebingungan dari Lindong, Raja Naga Gengsi pun mengatakan, kamu akan segera mengerti di masa depan nanti. Dan kamu pada saat ini adalah pemilik dari batu simbol pelahap. Dan di masa depan, jika kamu ingin bersembunyi, maka kamu tidak akan pernah bisa bersembunyi. Baiklah kalau begitu, karena warisanku telah aku berikan padamu, maka misi dari bayanganku yang ada di tempat ini juga telah selesai. Dan sudah waktunya diriku pada saat ini segera menghilang di antara langit dan bumi. Setelah aku menghilang, maka lautan petir ini juga akan menghilang. Dan di aula naga ini, aku telah membuat sungai nirwana. Anggap saja itu adalah hadiah terakhir dariku untukmu. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Raja Naga Gengsi benar-benar menghilang dari tempat ini. Sebelum benar-benar lenyap, Raja Naga Gengsi masih mengucapkan sesuatu pada Lindong. Lindong, kita akan segera bertemu lagi di masa depan. Dan aku berharap ketika saatnya telah tiba, maka kamu jangan sampai membuatku kecewa. Karena aku tidak akan pernah meninggalkan warisanku pada orang yang biasa-biasa saja.
Setelah mengatakan hal itu, bayangan dari Raja Naga Gengsi benar-benar lenyap dari tempat ini. Meskipun Lindong dan juga Xiaodio tidak benar-benar tahu latar belakang dan juga identitas dari Raja Naga Gengsi, tapi jika melihat kekuatannya, dia pasti adalah salah satu orang yang berdiri di puncak dunia saat ini. Kita masuk pada penjelasan transformasi tubuh naga hijau surgawi. Hal itu dianggap sebagai seni bela diri pelatihan tubuh yang sangat kuat. Jika kultivasinya benar-benar bisa dilatih sampai tingkat maksimal, maka hal itu akan membuat tubuh Lindong diperkuat dari dalam dan luar. Bahkan setiap pukulan dan juga serangan dari jari Lindong sendiri, hal itu akan sangat sebanding dengan teknik serangan dari seni bela diri. Selain itu, pada saat ini di dalam tubuh Lindong ada aura naga surgawi yang tidak bisa diserap sepenuhnya. Benda itu akan selalu tertinggal di dalam tubuh Lindong, dan dia secara perlahan akan meningkatkan kekuatan dari Lindong sendiri. Dan ketika aura naga surgawi benar-benar bisa menyatu sempurna dengan tubuh Lindong, maka hal itu akan membuat tubuh fisik dari Lindong setara dengan klan naga. Tidak lama kemudian, awan hitam dan juga lautan petir di tempat ini segera bergejolak. Lindong yang melihatnya, dia pun mengatakan, apakah tempat ini juga akan segera menghilang? Dan benar saja, petir yang sangat banyak segera menyambar-nyambar ke lautan petir yang ada di bawahnya. Dan pada akhirnya, tar! Lautan petir itu benar-benar lenyap. Sebuah cahaya kemerahan segera terlihat, yang ternyata itu adalah sungai Nirwana, seperti yang dikatakan oleh Raja Naga Gengsi. Ketika melihat hal ini, raut wajah dari Xiaodio dan juga Lindong sendiri terlihat sangat senang. Yang kemudian Lindong mengatakan, wow, peninggalan yang sangat bagus. Tempat ini juga sangat lumayan. Sebenarnya, Gengsi tidak hanya memberikan hadiah yang besar padamu, Lindong, tapi dia juga memberikan hadiah yang besar padaku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, ikuti saja versi novelnya di playlist channel ini. Tapi jika kalian tidak penasaran, ya sudah, tunggu saja versi komiknya yang akan tayang minggu depan. Ngobrol Sob.